Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-TNI Ruslan Buton atas penetapan dirinya sebagai tersangka pada Rabu 10 Juni 2020. Ya betul, diagendakan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Guntur saat dikonfirmasi Selasa 9 Juni 2020. Pengajuan pra-peradilan itu sebelumnya didaftarkan oleh kuasa hukum tersangka Tonin Tahta dan digelar terregister dalam nomor perkara 62 pidana pra-2020 PN JKTsel tertanggal 2 Juni 2020. Dalam hal ini Ruslan berkasus karena meminta Presiden Joko Widodo mengundurkan diri lewat video yang sempat viral di media sosial pada tanggal 18 Mei 2020. Di tengah pandemi COVID-19, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara sulit diterima akal sehat. Dia pun ditahan oleh aparat kepolisian di kediaman orang tuanya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Budon, Kamis 28 Mei 2020. Penangkapan itu berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap _71 Romawi 5 _2020 Ditti Bit Siber. Mengutip isi petitum gugatan yang terlampir di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jaksel, disebutkan bahwa termohon dalam perkara ini adalah Kepala Kepolisian RI, CQ, Kepala Bareskrim, CQ, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Petitum dalam permohonan ini adalah salah satunya meminta agar majelis hakim menyatakan kepolisian tidak memiliki dua bukti sah dalam penetapan tersangka Ruslan Buton, sehingga penetapan tersangka kasus itu menjadi tidak sah. Kemudian menyatakan surat ketetapan nomor Estap _73 Romawi 5 _2020 Ditti Pit Siber tanggal 25 Mei 2020 dengan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton batal. Dia pun meminta agar majelis hakim segera membebaskan Ruslan Buton dari masa penahanan dan menghentikan perkara pidana kasus itu yang sedang bergulir di kepolisian. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Ruslan alias Ruslan Buton. Tutup petikan petitum gugatan itu. Kini diketahui Ruslan telah menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 29 Mei hingga 17 Juni 2020. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 207 KUHP. Pihak Ruslan menilai penetapan tersangka tersebut tidak sah. Alasannya, Ruslan tidak pernah diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka. Disampaikan bahwa Ruslan ditangkap pada 28 Mei berdasarkan surat perintah dengan status tersangka. Padahal penetapan Ruslan sebagai tersangka disebutkan Tonin terjadi pada 26 Mei. Tonin menyatakan bahwa kliennya dilaporkan ke kepolisian pada 22 Mei dan belum pernah menjalani pemeriksaan.